Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Kalisa Arianti, kelas 7B. Saya akan menceritakan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau meninggal pada saat Nabi Muhammad berumur 6 bulan dalam kandungan ibunya. Ibunya yang bernama Siti Aminah. Pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ibunya tidak bisa memberikan ASI. Suatu hari ada seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah yang memberikan ASI untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi berumur 6 tahun, ibunya wafat. Setelah ibunya wafat, Nabi diurus oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Rasulullah sangat disayang oleh kakeknya, tapi sayang hanya 2 tahun sampai beliau berumur 8 tahun karena kakeknya telah wafat. Setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai ia remaja. Semenjak diurus oleh pamannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkembang sebagaimana seorang anak yang mulai menginjak remaja. Oleh pamannya diajarkan bagaimana menjalankan hidup dan dia mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun untuk menjalankan hidup dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun di Mekah. Di gurun pasir itulah ia menghayati kesulitan hidup, kesendirian dan rasa tanggung jawab. Pamannya melihat kecerdasan pada Nabi Muhammad SAW kepada ponakannya, maka di umur 12 tahun ia dikenal oleh perekonomian milik pamannya. Ia sudah ikut berdagang dan membawa barang dagangannya yang diambil dari majikannya yang bernama Siti Khadijah. Hampir 3 tahun ia ikut pamannya berdagang. Ketika Nabi Muhammad SAW ikut berdagang oleh pamannya ke kota Basra di wilayah Syariah besar, ada seorang pedagang terkenal di masa itu yang bernama Bukhariyah tiba-tiba menghampiri Abu Thalib dan ia berkata, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kekal dan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah ditulis jelas dalam kitab-kitab kami." Kemudian setelah Bukhariyah bicara, Bukhariyah menyarankan kepada Abu Thalib dan ia berkata, "Lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah." Kemudian Abu Thalib langsung menjalankan saran yang diberikan oleh pendeta tersebut. Kemudian pada saat Nabi Muhammad SAW menginjak umur 25 tahun, ia mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Saat Nabi berdagang, ia tidak pernah berbohong terhadap para pembelinya. Ia selalu berkata sopan dan selalu jujur dalam ia berdagang. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW berdagang adalah kepribadian teguh, memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran yang sangat tinggi, menunjukkan tinggi amanah dan kepercayaan yang tinggi, memiliki sikap percaya diri, kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan. Nabi Muhammad SAW merebut hati setiap orang termasuk Siti Khadijah. Pertama-tama, ia meminta Nabi Muhammad SAW untuk memasarkan barang dagangannya ke syariah. Hasilnya luar biasa. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad. Nama-nama anak Nabi Muhammad SAW ada 7, yaitu Ibrahim, Hashim, Abdullah, Zainab, Bukhariyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.